Selamat malam para pemirsa di seluruh Indonesia. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelah kanan saya ini Bung Aditya. Sudah sangat terkenal. Hampir semua stasiun televisi sudah mewawancarai karena luar biasa ngasih makan orang gratis tanpa syarat. Siapa aja yang mau makan gratis tanpa syarat, dari mulai sedikit sampai sekarang berkembang banyak. Untuk jelasnya nanti kita dengar langsung dari beliau. Kedua, kedatangan Bapak Jokowi Ori. Ori. Kami nggak masalah, biarin. Ya, saya cuma tahu Pak Atmo juga kan, Pak Jokowi Ori. Ya, sama Ibu Natali yang sejak Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur di Jakarta, beliau selalu mendampingi Pak Jokowi. Saya ingat benar itu di radio Sonora, itu pewawancaranya dipikir ini Ibu Jokowi. Itu luar biasa. Nah, untuk malam ini kita akan dengarkan langsung dari Pak Aditya tentang program Super Iman, di mana tahun 2003, 19 Agustus 2003 itu di launching di Istana Wakil Presiden Gerakan Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional. Pak Bambang Sungkono, walaupun saat itu beliau ke Korea sama Gus Dur, tapi beliau menyumbang 100 juta. Ada kawan kita Pak Yusuf Siregar juga menyumbang 100 juta. Saya Lius Sungkarisma juga menyumbang 100 juta. Yang lain-lain saya nggak tahu, karena ada juga tokoh Tongju hadir dan tokoh pers itu Pak Gatot ya, Taeksium itu hadir juga pada acara itu. Nah, Koji Debao. Ya. Nah, jadi kenapa kita jadi teringat lagi tentang program Super Iman? Ya nggak lepas dari Akitio yang mau nyumbang 2 triliun tapi uangnya belum cair. Jadi kita terinspirit, kalau saja 2003 itu gerakan Super Iman ini didorong oleh pemerintah untuk terus bergulir, saya kira sumbangan 2 triliun itu terlalu kecil. Karena apa? Dulu waktu berhitung 10 juta pengusaha Indonesia, masing-masing nyumbang 10 juta aja, itu udah 100 triliun. Nah, saya pikir perlu juga pandangan dari Mas Aditya tentang gerakan Super Iman ini. Saya kira silakan. Super Iman, solidaritas umat peduli modal nasional, itu sangat luar biasa. Kita manusia lahir di negara Indonesia. Yang baru lahir saja kita itu ditolong orang. Ketika kita mati atau meninggal dunia, kita pun ditolong orang. Siapakah orangnya? Bisa dikatakan bidan, dokter, dukun beranak, ataupun perawat. Ketika kita mati ataupun meninggal dunia, yang menolong kita pun orang. Kita tidak bisa menguburkan jenazah kita sendiri. Kita tidak bisa memakaikan kain kafan, jas, ataupun memasukkan diri kita ke dalam peti. Tidak bisa. Kita ditolong orang. Yang menolong kita siapa? Tukang gali kubur, tukang memandikan jenazah, tukang memasangkan kain kafan atau kan memakaikan jas. Kita ditolong orang. Apabila semasa hidup kita tidak nolong orang, apa kata malaikat? Bisa dikatakan keterlaluan. Solidaritas umat peduli modal nasional yang disingkat menjadi Super Iman ini sangat luar biasa. Mengajak kita semua untuk peduli kepada seluruh rakyat Indonesia. Pendapat saya secara pribadi, ini adalah program yang wajib untuk kita support, untuk kita bantu. Karena kewajiban
membantu saudara-saudara kita di tanah air yang saat ini sedang kesusahan bukan kewajiban orang yang ada di sebelah kanan saya, bukan kewajiban orang yang ada di sebelah kiri saya, dan juga bukan kewajiban saya pribadi, akan tetapi kewajiban kita semua. Kita semua yang tinggal, yang lahir di negara Indonesia. Jangan pernah kita itu merasa paling beriman. Jangan pernah kita merasa kita memiliki Tuhan. Jangan pernah juga kita merasa kita punya agama apabila kita tidak peduli terhadap sesama. Akan tetapi apabila kita peduli terhadap sesama, kita memiliki hati nurani, kita memiliki kecintaan dan kasih sayang, kita cinta kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita melakukan kebaikan, yang mana kebaikan ini berlaku di mana-mana, tidak hanya di dunia, di alam kubur, di akhirat pun tetap berlaku. Betapa banyak manusia yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Quran, di semua kitab yang ada di dunia. Kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita. Kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Super Iman ini adalah suatu program yang sangat membantu agar kita mendapatkan pahala amal, yang amal itu abadi, tak akan pernah ada matinya. Amal itu akan terus mengalir. Amal itu bisa menjadi solusi, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Saya berharap dan juga berdoa semoga program Super Iman akan selalu ada, akan selalu besar, akan mendapat support dan juga bantuan dari seluruh pihak di seluruh dunia. Dan juga saya berharap gak hanya di Indonesia saja ada program Super Iman ini, akan tetapi di seluruh dunia ada program Super Iman. Solidaritas, umat peduli, modal nasional. Kita punya rencana ini 2003 itu udah launching di Istana Wakil Presiden. Kita akan berusaha surat audiensi kepada Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin itu sudah kita sampaikan. Kita berharap beliau nanti menerima kita dan kita mendorong ada payung hukumnya, yaitu kita mendorong Presiden Republik Indonesia membuat Perpu. Ini dana ini bukan sekedar sumbangan, tapi ini dana abadi dari masyarakat Indonesia yang merasa berterima kasih bahwa selama hidup berusaha ini ada kelebihan yang dia dapat. Kemudian dia sumbangkan ke rekening Super Iman, nomornya itu 1708-1945. Dana abadi ini kita himpun hanya digunakan oleh pemerintah sebagai bentuk pinjaman. Jadi dana abadi dipinjam oleh pemerintah, kemudian nanti pemerintah membantu masyarakat, membantu bencana, membantu melawan COVID. Pada saatnya nanti dikembalikan. Setiap masyarakat Indonesia ini akan tercatat abadi. Saya 2003 sama Pak Bambang, sama Pak Siregar nyumbang 100. Tapi mungkin kalau ada launching lagi nih, grand launching di Istana Presiden, ya kita tergantung lah kalau kita ada rezeki. Karena ini bukan soal besarnya uang, tapi keikhlasan, kerelaan kita memberikan sumbangan. Jadi kalau yang punya 100.000 nggak masalah, tapi dia sudah memberikan ini. Nah, uang ini hanya dipinjamkan kepada pemerintah. Karena bentuknya kita dorong nanti payung hukumnya adalah Perpu, pasti aturan mainnya, siapa pengawasnya aja, apa, itu akan lebih bagus. Supaya dana ini benar-benar
abadi. Jadi nggak tergantung siapapun presidennya. 100 ganti presiden, bahkan saya kagum nih, kalau bisa sampai sedunia, karena banyak juga kita punya warga yang tinggal tersebar di seluruh dunia. Saya kira ini kedatangan Mas Aditya, ini mahalnya apa ya? Ini yang bicara ini bukan cuma omong doang nih, ini sudah berbuat, sudah mengalami manfaat. Kalau saya bilang manfaat, mungkin banyak orang bilang, wah bangkrut tuh Aditya kalau ngasih makan orang terus. Tapi dari dengar cerita-ceritanya, malah rezekinya makin banyak. Mudah-mudahan nanti orang-orang yang menyumbang gerakan solidaritas umat peduli modal nasional ini, rezekinya juga berlimpah. Nah, saya kira itu cakep sekali, ini perlu disampaikan ke seluruh publik. Nah, Pak Jokowi asli ya? Ori. Pak Jokowi Ori ini sama-sama dari Solo, karena melihat video kita nih Pak Bambang, Gerakan Super Iman, hari ini datang, saya ada kaget tuh, ada bungkusan BNI, Bank BNI. Nah, coba kasih lihat Pak Bambang nih. Boleh buka? Boleh. Takut uang monopoli. Kertas apa nih? Coba dilihat Pak. Oh, kertas. Ori Pak. Ori ya? Ori. Ah, Ori Pak. Ini berapa duit? 1, 2, 3, 4, 5. 100 juta. 100 juta. Ada buktinya ngambil juga pakai Di compare. Luar biasa ini. Jadi ini uang Pak Jokowi Ori ini terpanggil untuk ikut mensukseskan gerakan Super Iman. Jadi saya termasuk terharu, tapi saya nggak bisa terima uang ini, karena uang ini bukan kita yang himpun, kita hanya menggagas. Nanti ini dihimpun, setelah kita tanya ke Bapak Wapres, yang 2003 itu 19 Agustus 2003, karena hadir juga waktu itu Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Rujito. Kita mau tanya sama Pak Wapres, karena itu dilakukan di Istana Wapres, nasibnya itu gimana itu uang-uang yang disetor. Bukan mau mempermasalahkan uangnya, tetapi kenapa momentum ini kita nggak manfaatkan, kita dorong lagi. Ternyata ada yang nyumbang. Cuma lihat video yang kita bikin kemarin. Nah, saya bersemangat juga hadir Mas Aditya ini, yang walaupun belum menyatakan memberikan sumbangan, tapi kehadiran di sini dan ungkapan tadi mensapot gerakan Super Iman ini nilainya luar biasa. Jadi bukan karena jumlah, tapi ini sebagai wujud kepedulian warga negara Indonesia, ungkapan terima kasih warga negara Indonesia kepada negara, dan solidaritas untuk janganlah kita cuma minjem duit sama orang asing doang, tapi kita juga nunjukin rakyat kita juga cinta Republik, cinta NKRI, dalam bentuk sumbangkan sebagian kekayaan yang kita miliki. Saya merasakan 100 juta tahun 2003 lumayan besar. Tapi setelah 18 tahun, saya juga nggak jadi susah tuh. Rasa-rasanya ya Pak Bambang ya, rezeki mah ada aja. Jadi saya juga berharap nanti kalau yang punya kelebihan dan ingin menyumbangkan, jangan kasih uangnya ke saya atau ke Pak Bambang, tapi kita tunggu pemerintah buka rekening Super Iman 17081945 itu langsung di store. Dan nama itu bisa kita lihat di websitenya Super Iman. Jadi ini memang
wujud dari cinta tanah tumpah darah kita. Jadi sekarang saya juga sangat menghargai Bapak Joko asli ini bukan KW, bisa sengaja datang ini hari membuang waktu Luar biasa. dan membuang uang untuk kita. Dan Nyonya. Makanya itu, ini semua adalah dalam restunya Ibu Natali kepada suaminya, tidak sayang uang 100 juta ini, tapi demi untuk negara, untuk nama baik kita sama semuanya, ini disumbangkan direlakan oleh Ibu Natali sebagai istrinya. Terima kasih Ibu Natali. Iya, Terima kasih. Sama-sama. Saya balikin untuk nanti di store langsung. Oh iya. Ya. Terima kasih. Dan nanti akan tercatat siapa-siapa yang nyumbang. Kedatangan saya nemuin Pak Lius Sukarisma dengan Pak Bambang Sungkono. Saya sengaja memberitahukan kepada anak saya, Aditya Prayoga, bahwa saya akan melakukan hal ini. Saya tidak melihat Pak Lius Sukarisma, saya nggak lihat Pak Bambang Sungkono. Sebetulnya saya itu sering berseberangan dengan Pak Lius. Pak Lius dukung A, saya dukung B. Sering tidak sependapat, beda pendapat. Ini. Jadi dari saya mulai kenal Pak Lius, ya saya sependapat mungkin cuma 1 kali dari 10. Yang 9 musuh saya. Beda pendapat itu menurut saya adalah musuh. Ya, betul. Musuh, bukan teman. Tapi dengan saya melihat YouTube apa yang dilakukan oleh Pak Lius, disinilah bukan musuh lagi. Saya kembali dengan satu pendapat, tujuan yang sama. Di sini saya belajar banyak dengan anak saya Aditya Prayoga yang sekarang baru umur 29 tahun. Dia sudah melakukan bukan benar tapi baik. Benar belum baik, tapi benar yang tepat baik. Saya belajar dari Aditya. Dia melakukan bukan saya benar atau orang membenarkan dirinya atau mencari kebenaran. Benar saya. Tapi Aditya telah melakukan yang baik. Benar belum baik. Benar yang tepat baik. Di mana saya 3 tahun yang lalu ketemu Aditya Prayoga. Saya mengatakan, Adit, kamu jadi anak saya, tapi saya orang tua yang harus belajar dari anak. Belajar hidup, ngerti hidup. Ternyata kita berbuat baik tidak harus nunggu kaya. Itu yang dilakukan Aditya Prayoga. Luar biasa. Kalau sekarang saya boleh mengatakan, orang kaya di dunia ini adalah Aditya Prayoga. Setuju. Setuju. Orang pintar ini bisa memberi makan orang lain, itu orang pintar. Tapi kalau orang hebat bisa memberi makan banyak orang. Jadi berbuat baik ini tidak nunggu kaya dulu. Setuju. Saya nunggu kaya baru saya mau berbuat baik.
Di sini saya dapat pelajaran dari Aditya. Inilah saya melihat YouTube dengan ada tadi super iman. Saya langsung gimana saya bisa ketemu dengan Pak Lius Sungkarisma dengan Pak Bambang Sungkono untuk saya bisa berpartisipasi. Terima kasih. Tapi ini dikembalikan ke saya untuk dimana saya nantinya harus setor sendiri. Yes, kita bukan menampung setoran, tapi orang yang mau nyumbang store ke rekening.